Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa perlombaan, inilah babak final kita, yang mana babak final ini diikuti orang-orang yang istiqomah dari babak pertama, pertengahan sampai akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di babak akhir ini, babak yang menuju garis finish ini, kalau pembalap sejati, kita kiaskan dalam sebuah perlombaan balap, ketika mendekati garis finish ini, tenaganya dimaksimalkan. Gigi 4 sudah dipasang, gas ditancap sekuat-kuatnya. Agar apa? Agar kita menjadi yang terbaik di garis finish di bulan Ramadan. Maka inilah yang bisa kita rasakan, kita muhasabah, wabil khusus saya pribadi dan jamaah semua. Apakah kita melemah menuju akhir bulan Ramadan? Apakah semakin meningkat ibadah kita di akhir bulan Ramadan? Maka jangan sampai bulan Ramadan tahun ini kita menjadi orang-orang yang gagal. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah, siapakah orang-orang yang sukses di bulan Ramadan itu? Orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, atau bisa dikatakan ciri Ramadan itu diterima oleh Allah itu parameternya apa? Kita analogikan. Seorang petinju yang namanya Mike Tyson, dia juara dunia, hebat. Mike Tyson itu bisa dikatakan juara dunia ketika Mike Tyson itu sudah mengalahkan musuhnya. Tetapi ketika Mike Tyson itu dilatih oleh pelatihnya, digembleng, sebelum dia bertanding, dia belum bisa dikatakan juara. Maka ketika Mike Tyson itu dilatih dengan latihan yang benar, latihan yang kuat, kemudian dia bertanding di atas ring dengan penampilan yang begitu mengagumkan, dia menang, dialah juara. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan ini diterima oleh Allah atau tidak? Kita menjadi juara Ramadan bagaimana? Kita buktikan setelah kita keluar di bulan Ramadan. Maka Ramadan awal, pertengahan sampai akhir, sampai malam hari ini adalah pusat penggemblengan. Kita digembleng oleh Allah untuk menahan hawa nafsu, untuk tilawatil Quran, untuk mendirikan qiyamul lail, untuk bersedekah dan sebagainya. Yang nanti hasilnya diuji setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Kalau kita masih bisa mengistiqomahkan ritme Ramadan kita, mewarnai di luar bulan Ramadan, ini kita berhasil. Di bulan Ramadan, makan dan minum itu kalau di luar bulan Ramadan halal. Selama berpuasa kita mampu menahan sesuatu yang halal sampai menjelang buka. Berhubungan suami istri itu halal, tetapi ketika berpuasa kita dilarang. Lah, hal-hal yang dihalalkan saja kita mampu menahan, apalagi yang diharamkan. Ketika kita mampu mengistiqomahkan qiyamul lail, mendawamkan tadarusul Quran di luar bulan Ramadan, Ramadan boleh pergi, tapi suasana Ramadan, semangat Ramadan masih mewarnai kehidupan kita 11 bulan ke depan menjelang bulan Ramadan lagi, ini kita orang-orang yang berhasil. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau boleh saya analogikan, kita mewarnai kain putih. Kalau dalam bahasa Jawa itu diwenter atau dinakul gitu ya. Kain putih itu direndam selama 30 hari dengan obat yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dengan pewarnaan yang terbaik. Kemudian kain itu diangkat dari putih, kemudian berwarna. Kemudian kain itu dicuci. Kalau kain itu luntur, warnanya hilang, kembali pudar dan memutih, berarti proses pewarnaan itu gagal. Tetapi ketika kain itu direndam selama 30 hari dengan pewarnaan yang bagus, dengan usaha yang bagus, dengan kualitas obat yang bagus, kemudian kain itu diangkat, dicuci, kok warnanya masih mengikat, melekat dalam kain itu, maka proses pewarnaan itu berhasil. Seperti halnya puasa kita, Ramadan kita
kita proses pewarnaan akidah, pewarnaan ubudiyah, pewarnaan iman kita kepada Allah. Setelah di bulan Ramadan, warna tadarus kita, warna qiyamul lail kita, warna menahan hawa nafsu kita, warna bersedekah kita kok luntur. Berarti pewarnaan akidah Islamiyah kita, ubudiyah kita selama bulan Ramadan itu kita gagal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai pernah saya uraikan di awal-awal Ramadan di majelis yang sama ini, jangan sampai Rasulullah itu mencela, celakalah. Jibril berkata seperti itu. Siapa? Ketika manusia itu mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berdiri qiyamul lail pada malam hari, siangnya kita berpuasa, kemudian di ujung Ramadan kita berzakat fitrah, bertakbir, kemudian setiap hari kita memberikan takjil, kita bangun untuk sahur. Ini adalah proses pewarnaan. Bukti kalau pewarnaan berhasil bagaimana? Setelah di bulan Ramadan masuk bulan Syawal, nuansa Ramadan itu masih mewarnai kehidupan kita. Inilah kita adalah prosesnya kita berhasil. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin pernah saya uraikan, ketika kita keluar di bulan Ramadan, kita akan menjadi dua karakter, ashabul yamin atau ashabus simal. Karakternya apa? Yang pertama, seperti karakternya ular. Ular ini ketika mau berganti kulit, kalau bahasa Jawanya itu melungsuri, ular itu tidak makan, tidak minum, tidur berbulan-bulan melingkar di sarang, tidak bergerak. Hanya apa? Kepingin berganti kulit. Dan setelah kulit itu mengelupas, ular mempunyai kulit baru, tetapi sifat ularnya masih tetap, masih menjijikkan, masih menakutkan, dan masih dibenci oleh orang karena ular. Beda dengan ular. Ular ini kalau bermetamorfosa menjadi kupu-kupu, dia diam, berdiam diri, tidak makan, tidak minum, tidur meluntung dalam sebuah daun. Kalau dalam bahasa Jawanya itu entung. Kemudian bermetamorfosa, setelah sekian lama berubah menjadi kupu-kupu. Ulat yang dulu itu menjijikkan, tetapi ketika sudah bermetamorfosa, dia menjadi kupu-kupu indah dilihat. Bunga tanpa kupu-kupu kurang lengkap, taman tanpa kupu-kupu kurang indah. Dan kupu-kupu ini salah satunya membantu penyerbukan buah bermanfaat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita keluar dari bulan Ramadan menuju bulan Syawal, karakter kita menjadi karakter ular atau karakter kupu-kupu. Kalau karakter ular, ya kita berpuasa, kita taraweh, kita tadarus, aktivitas ritual Ramadan kita lakukan. Tetapi setelah keluar di bulan Ramadan menuju bulan Syawal, karakter kita sama, tidak ada perubahan sama sekali. Inilah karakter ular. Beda dengan karakter kupu-kupu. Dia berpuasa, dia bertadarus, dia menyambut bulan Ramadan dengan bahagia. Setelah keluar dari bulan Ramadan menuju bulan Syawal, dia menjadi pribadi yang enak dipandang mata. Yang dulunya marah sekarang mudah tersenyum. Yang dulunya itu bakhil sekarang itu dia itu suka membantu. Yang dulunya tidak mengenal tetangga sekarang dia itu bersosialisasi bagusnya luar biasa. Ada perubahan karakter kita. Inilah puasanya orang-orang yang berhasil. Kemudian hadirin yang dimurahkan oleh Allah, ada sebuah riwayat, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih, wa man kana yaumuhu mislu amsihi fa huwa maghbun, wa man kana yaumuhu sarru min amsihi fa huwa mal'un. Dalam sebuah hadis diriwayatkan ada 3 karakter ketika manusia itu menjalani ibadah bulan Ramadan menuju bulan Syawal. Yang pertama siapa? Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia orang yang merugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Jadi menuju bulan Ramadan, menuju bulan Syawal,
Kalau bulan Ramadan menuju bulan Syawal usia kita bertambah, kita sudah menua menuju kematian, kok kita sama saja seperti hari kemarin, berarti kita orang yang rugi. Kemudian hari ini usia kita bertambah, terus tidak ada manusia itu usianya tidak bertambah. Usia bertambah, berkurang, kemudian mendekati kematian, kok dia itu bahkan lebih rendah. Yang dulu sholatnya sergap ke masjid, sekarang tidak pernah ke masjid. Yang dulunya suka bersedekah, sekarang kurang begitu suka bersedekah karena terlalu cinta dunia. Ini orang-orang yang terlaknat. Tetapi hari ini lebih baik walaupun hanya naik beberapa tingkat saja. Yang dulunya tidak pernah sholat jamaah, sekarang sholat jamaah. Yang dulunya sholat jamaah, tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah, sekarang qobliyah ba'diyah. Yang dulunya tidak pernah baca Al-Quran, sekarang habis maghrib baca Al-Quran. Yang dulunya suka marah-marah, sekarang mudah tersenyum. Inilah orang-orang yang beruntung. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus saya pribadi dan jamaah semua, marilah kita sambut Ramadan yang hari terakhir ini. Kita sambut Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mudah-mudahan kita bisa beridul fitri, kita kembali ke suci. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi titik awal bisa mewarnai 11 bulan ke depan. Dan mudah-mudahan kita bisa dijumpakan lagi di Ramadan tahun depan. Allahumma